Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Mayang Dery. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis dan mereview artikel yang berjudul Analisis Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Potensi Financial Statement Fraud yang disusun oleh Ari Eksandi dan juga Feby Nur Cahyani. Yang pertama, ada apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isunya, masih ada perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Penelitian yang dilakukan oleh ACFE mengungkapkan ada 3 kategori utama dalam kecurangan yang terjadi, di antara penyalahgunaan aktiva, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Lalu ada research gap-nya. Financial stability memiliki pengaruh signifikan terhadap financial statement fraud menurut Anissa pada tahun 2016. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi di tahun 2015 yang menunjukkan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Penelitian oleh Harahap dan Trianto pada tahun 2017, external pressure berpengaruh negatif terhadap financial statement fraud. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Anissa di tahun 2016 yang menyatakan variabel external pressure tidak berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Lalu ada menurut Si Hombing dan Raharjo di tahun 2014 menyatakan bahwa target keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunardi dan Amin di tahun 2018 menyatakan bahwa target keuangan berpengaruh signifikan terhadap financial fraud. Lalu ada fenomena, adanya praktik manajemen laba menurut Kompas.com yang menimpa pimpinan puncak Toshiba Corporation dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat selama beberapa tahun. Dengan temuan yang dirilis tahun 2015, Toshiba harus menyatakan kembali keuntungan laporan keuangan. Dalam kasus tersebut, manajemen perusahaan Toshiba melakukan penggelembungan untuk mempertahankan keuntungan perusahaan agar pemegang saham tetap mempercayai saham yang ditanamkannya. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dengan baik. Lalu yang kedua, ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama dari ACFE di tahun 2016, kecurangan bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulan manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Lalu yang kedua ada Oleg Grow di tahun 2011 dikenal dengan teori fraud Pentagon. Terdapat 5 kondisi dalam kecurangan laporan keuangan oleh teori fraud Pentagon. Lalu yang ketiga ada dari Wisconsin et al. Di tahun 2008 menyatakan bahwa pertumbuhan aset perusahaan merupakan salah satu bentuk manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya perubahan presentasi pada total aset yang tinggi mengindikasi fraud. Lalu ada dari Skousen di tahun 2008 mengatakan salah satu sumber tekanan eksternal adalah ketika dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Lalu ada Skousen dari 2008 menyatakan bahwa akun persediaan dan piutang sering menjadi objek manipulasi laporan keuangan. Lalu ada Dekau et al. Di tahun 2009 yang menyatakan bahwa potensi kecurangan laporan keuangan lebih sering terjadi pada perusahaan yang lebih sedikit memiliki anggota Dewan Komisaris Independennya. Lalu ada dari Skousen di tahun 2008 mengatakan kegagalan audit dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika terjadi pergantian auditor di perusahaan. Lalu ada menurut Manurung dan Hardika di tahun 2015 menggunakan pergantian direksi sebagai alat ukur dari capability atau kemampuan untuk mengetahui potensi kecurangan laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada Tessa di tahun 2016 menyatakan bahwa banyaknya foto CEO yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan perusahaan dapat merepresentasikan tingkat arogansi atau superioritas yang dimiliki CEO tersebut. Ketika tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup jelas menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian. Lalu yang ketiga ada apakah yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini?
yaitu adanya sebuah kesempatan dan tekanan karena lemahnya pengendalian internal atau kompetensi, baik itu dalam hal pengawasan serta penyalahgunaan wewenang. Rasionalisasi inilah yang dianggap oleh seseorang sebagai tindakan yang wajar untuk melakukan kecurangan. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti menjelaskan novelty secara jelas dan pada latar belakang penelitian. Lalu yang keempat ada apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama ada apakah stabilitas keuangan mempengaruhi potensi financial statement fraud. Yang kedua ada apakah tekanan eksternal mempengaruhi potensi financial statement fraud. Ketiga ada apakah target keuangan mempengaruhi potensi financial statement fraud. Yang keempat ada apakah sifat industri mempengaruhi potensi financial statement fraud. Yang kelima apakah keefektifan pengawasan mempengaruhi potensi financial statement fraud. Yang keenam ada apakah pergantian auditor mempengaruhi potensial financial statement fraud. Yang ketujuh ada apakah pergantian direksi mempengaruhi potensi financial statement fraud. Yang kedelapan apakah frekuensi kemunculan gambar CEO mempengaruhi potensi financial statement fraud. Ketiga, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaah dari reviewer menuju pada hipotesis dalam penelitian ini. Lalu ada yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, tujuannya untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap potensi financial statement fraud. Lalu ada untuk mengetahui pengaruh target keuangan terhadap potensi financial statement fraud, ada untuk mengetahui pengaruh sifat industri terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang kelima ada untuk mengetahui pengaruh keefektifan pengawasan terhadap potensi financial statement fraud. Lalu ada untuk mengetahui pengaruh pergantian auditor terhadap potensi financial statement fraud. Ada untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap potensi financial statement fraud. Lalu ada untuk mengetahui pengaruh frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Kritiknya, peneliti konsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya, antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Tujuan penelitian di atas merupakan hasil modifikasi reviewer yang diambil dari hipotesis penelitian. Lalu yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama ada peneliti menjelaskan kecurangan pada laporan keuangan, cara mengatasi kecurangan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan, serta cara mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Lalu ada peran fraud Pentagon dalam membantu manajer perusahaan mengelola perusahaan guna meminimalisir terjadinya kecurangan. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan kontribusi secara jelas. Lalu pada poin ke-7 dan ke-8, apakah grand teori yang digunakan dan bagaimana keterkaitannya dalam penelitian ini? Ada teori keagenan merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang. Dalam hal ini, prinsipal mempekerjakan orang lain atau agen dengan tujuan untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan kepada agen tersebut wewenang dalam pengambilan keputusan yang tepat dan terbaik untuk prinsipal atau menurut Jensen dan Macklin di tahun 1976. Adanya konflik kepentingan yang terjadi menyebabkan perusahaan sebagai agen menghadapi berbagai tekanan untuk menemukan cara agar kinerja perusahaan selalu meningkat. Dengan begitu, prinsipal akan memberikan suatu bentuk apresiasi. Gerbang fraud akan semakin terbuka apabila manajemen memiliki akses yang luas, serta kesempatan dan peluang untuk menaikkan laba. Lalu yang ke-9 ada gambar kerangka konseptual. Di sini yang pertama ada X1-nya yaitu stabilitas keuangan, X2-nya ada tekanan eksternal, X3-nya ada target keuangan, X4-nya ada sifat industri, X5-nya ada keefektifan pengawasan, X7-nya ada pergantian auditor, X8 ada pergantian direksi, dan X9-nya ada frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap financial statement fraud. Ketika peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual dalam penelitiannya. Gambar konseptual di atas merupakan hasil dari penelaahan reviewer. Lalu yang ke-10 ada apakah hipotesis penelitiannya? A1. Stabilitas keuangan mempengaruhi potensi financial statement fraud.
H2, tekanan eksternal mempengaruhi potensi financial statement fraud. H3, target keuangan mempengaruhi potensi financial statement fraud. H4, sifat industri mempengaruhi potensi financial statement fraud. H5, keefektifan pengawasan mempengaruhi potensi financial statement fraud. H6, pergantian auditor mempengaruhi potensi financial statement fraud. H7, pergantian direksi mempengaruhi potensi financial statement fraud. H8, frekuensi kemunculan gambar CEO mempengaruhi potensi financial statement fraud. Dan kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini, perlu sudah cukup menjelaskan hipotesis dengan baik. Lalu yang ke-11 ada jelaskan metode penelitian yang digunakan. Ada rancangan penelitian, analisis regresi data panel, ketika peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Ada definisi operasional variabel, ada financial statement fraud, ada stabilitas keuangan, ada tekanan eksternal, ada target keuangan beserta rumus menghitungnya. Lalu ada sifat industri, ada keefektifan pengawasan, ada pergantian auditor. Penelitian ini memprognosisikan rationalization dengan pergantian auditor yang diukur dengan variabel dummy. Apabila terdapat perubahan kantor akuntan publik, maka diberi kode 1. Sebaliknya, jika tidak ada perubahan kantor akuntan publik, maka diberi kode 0. Menurut Pamungkas di tahun 2008. Lalu ada pergantian direksi. Penelitian ini memproyeksikan capability dengan pergantian direksi perusahaan yang diukur dengan variabel dummy. Apabila terjadi perubahan susunan direksi perusahaan, maka diberi kode 1. Sebaliknya, jika tidak terjadi perubahan susunan direksi, maka diberi kode 0. Menurut Si Hombing dan Raharjo di tahun 2004. Lalu ada corporate sustainability. Dalam penelitian ini, arrogance diproyeksikan dengan frequent number of CEO yang diukur dengan melihat foto CEO yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan. Menurut Tessa di tahun 2016, kritiknya, peneliti sudah menampilkan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan. Lalu ada teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan penarikan sampel. Hal ini diperkuat dengan berbagai kriteria yang disebutkan dalam penelitian. Lalu ada unit analisis. Terpilih 31 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2016 sampai 2018. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis. Lalu ada jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, yaitu yang terdaftar di BI. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data secara implisit. Lalu ada uji kelayakan model, analisis regresi data panel. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan. Lalu yang ke-12 ada jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Di sini ada keterangannya, FSF, Financial Statement Fraud, ada konstanta, ada koefisien regresi variabel, ada SK stabilitas keuangan, ada TE tekanan eksternal, ada TK-nya target keuangan, lalu ada SI sifat industri, KP-nya ada keefektifan pengawasan, PA-nya ada pergantian auditor, ada PD-nya pergantian direksi, FKG-nya ada frekuensi kemunculan gambar CEO. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Lalu yang ke-13 ada jelaskan pembahasan hasil penelitian. Di sini ada tabel dari statistik deskriptifnya. Lalu ada hasil uji kelayakan model. Di sini ada uji hipotesis. Dan yang terakhir, review yang ke-14 yaitu apa kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian. Kesimpulannya, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO secara bersama-sama berpengaruh terhadap financial statement fraud. Lalu yang kedua ada variable statement, keuangan yang diproyeksikan dengan rasio perubahan total aset dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Lalu ada tekanan eksternal yang diproyeksikan dengan leverage dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang keempat ada target keuangan yang diproyeksikan dengan ROA dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Sifat industri yang diproyeksikan dengan rasio
Perubahan piutang dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang keenam, ada keefektifan pengawasan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Pergantian auditor dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Lalu yang kedelapan, ada pergantian direksi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang kesembilan, ada frekuensi kemunculan gambar CEO dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Kritiknya, peneliti sudah memberikan kesimpulan dengan jelas yang fungsinya untuk menjawab rumusan masalah, sehingga kesimpulan penelitian ini pun dapat dicari dengan keterbatasan. Peneliti hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian hanya membuktikan hasil pengaruh kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup itu saja. Lalu yang kedua, ada periode pengamatan hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun. Kritiknya, peneliti tidak memaparkan keterbatasan dalam penelitiannya. Harusnya peneliti memaparkan keterbatasan penelitiannya, sehingga peneliti selanjutnya dapat memperbaiki serta memaparkan penelitiannya lebih baik. Keterbatasan yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Implikasinya, variabel stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Kondisi keuangan perusahaan yang sedang dalam keadaan tidak stabil akan menurunkan performa perusahaan dan akan memicu terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan manajemen. Lalu ada tekanan eksternal berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Dewan Komisaris Independen yang mampu mengawasi terjadi kecurangan laporan keuangan. Lalu yang ketiga, ada target keuangan tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Manajer menganggap bahwa besaran target ROA perusahaan masih nilai wajar dan bisa dicapai. Lalu ada implikasi yang keempat, yaitu sifat industri berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Mungkin pada periode tersebut perusahaan ingin mengurangi penjualan secara kredit untuk menekan piutang yang tak tertagih. Namun kenyataannya banyak klien yang tetap lebih memilih transaksi secara kredit. Lalu yang kelima, ada keefektifan pengawasan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Keberadaan komisaris independen pada perusahaan memiliki pengawasan yang sudah maksimal dan sudah efektif. Yang keenam, ada pergantian auditor dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Perusahaan cenderung akan mengganti auditor independennya dengan kualitas yang lebih rendah ketika perusahaan ingin menyembunyikan hal yang tidak wajar untuk diketahui publik. Lalu ada implikasi yang ketujuh, pergantian direksi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Adanya anggota direksi dalam perusahaan hanya sebagai syarat regulasi dalam memenuhi tata kelola perusahaan yang baik dan kurang transparan. Yang kedelapan, ada frekuensi kemunculan gambar CEO dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Foto CEO yang terpampang hanya menjadi tradisi perusahaan dalam pembuatan laporan tahunan di setiap tahunnya, bukan mempresentasikan tingkat superioritas yang dimiliki CEO. Ketika tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah menjelaskan implikasi penelitian dengan sekian materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.